Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Balai Diklat Basarnas harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuan SDM personil Basarnas guna meminimalisir resiko kerja saat pencarian dan penyelamatan ataupun aksi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana. Usai meninjau persiapan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai Diklat Basarnas di Jonggol, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, Balai Diklat Basarnas Jonggol harus punya program peningkatan kompetensi SDM tenaga SAR, meliputi bidang manajerial, pencarian dan pertolongan, serta logistik dan medis. Balai Diklat Basarnas Jonggol ini bisa memberikan dampak yang positif bagi upaya kita untuk mengejar dan terus meningkatkan sumber daya manusia kita di Basarnas ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong Basarnas segera membentuk badan riset untuk menganalisis kebutuhan personil Basarnas sesuai beban kerja di lapangan. Mengingat luasnya wilayah serta tingginya potensi bencana di berbagai daerah di Indonesia. Badan riset juga diminta menganalisis tantangan penanganan pencarian dan pertolongan terhadap jenis bencana baru yang mungkin terjadi akibat dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Karena saya kira dengan Indonesia yang begitu luas dan berbagai macam jenis bencana, saya kira Basarnas sendiri harus memiliki semacam badan riset ya untuk bisa menganalisa konteks SDM, kemudian perlengkapan, dan analisa kebutuhan jumlah personil serta kompetensinya. Kenapa? Karena bencana kan di laut, darat, udara dengan berbagai macam. Belum lagi misalnya bagaimana Basarnas bisa merespon terhadap perkembangan teknologi. Dari Jonggol, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Tak hanya karena tuntutan pengembangan energi baru terbarukan, harga motor bertenaga listrik juga harus murah dari sisi ekonomi. Saat kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Pusat Penelitian Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pengembangan motor bertenaga listrik harus bernilai ekonomis dengan harga yang nantinya mampu dijangkau oleh masyarakat. Setiap keluarga sekarang punya motor bahkan lebih dari satu kalau di rata-rata, karena keluarga di Indonesia ada kurang lebih 97 juta keluarga kita ini. Tapi ada motor kurang lebih 160-an juta, bayangkan itu. Satu. Kedua adalah mobil juga demikian. Dengan seperti tadi kita akan juga mengendalikan konsumsi BBM. Mengendalikan konsumsi BBM itu berarti juga akan menurunkan karbon, di samping itu juga akan mengatur energi primer. Sementara itu, Mulyanto mengatakan Komisi 7 DPR RI sangat mendukung pengembangan motor listrik jika bisa diproduksi massal dan murah. Motor tenaga listrik ini akan sangat diminati masyarakat karena lebih ramah lingkungan. Tadi baru sekitar 10 juta, itu kan skala pilot, dia baru pilot 100 mesin ya, 110 juta lah. Tapi kalau kita buat massal, pabrikasinya massal, baik baterainya maupun motornya, saya bisa ditekan. Mudah-mudahan bisa 5-6 juta saya udah bagus. Nah nanti tahap awal kita dorongnya DPR ini mensubsidi itu. Ya kan, misalnya 3 jutanya dari APBN. Kita usulkan konstitusi masukkan 3 juta kali sekian motor kan. Dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Harga tes PCR sebagai syarat bepergian masih terus menjadi polemik karena memberatkan masyarakat. Baru-baru ini Komisi 6 DPR RI mendukung usulan PT Bio Farma untuk menurunkan harga reagen tes PCR hingga Rp89.100. Sebagai komponen utama dalam tes PCR, harga reagen atau reaksi kimia amat menentukan harga tes PCR. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono, sejak awal harusnya harga tes PCR diatur agar tidak membebani masyarakat. Rudi berharap harga terendah komponen tes PCR ini dapat meningkatkan permintaan di pasar, sehingga Bio Farma bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Komponen-komponen biayanya, mereka ada hitung-hitungannya. Cuman itu juga tidak dijawab secara jelas mengapa harga itu bisa dari 2 jutaan turun ke 1,5
lalu 1.900.000 dan 475 gitu. Itu yang mau kita perdalam dan kita meminta harga itu kalau bisa di bawah 200.000 gitu. Supaya tidak memberatkan masyarakat yang kecil. Rudi mempertanyakan harga tes PCR yang selalu berubah dengan selisih harga yang cukup jauh. Untuk itu, Rudi meminta PT Bio Farma menekan biaya komponen PCR sehingga tidak ada lagi kebijakan tes PCR yang menimbulkan polemik. Kalau sekarang harganya 200, dulu 2 juta. Jadi ada selisih berapa? 1.800.000. Kalau selama setahun ini ada 500.000 manusia yang PCR. Selisih 1.800.000 kali 500.000 berapa? Ratus miliar uangnya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI terkait peran aktif DPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Setelah jeda berikut ini. Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa dan negara. Namun pelaksanaannya masih terjadi persoalan. Ditemui usai membuka seminar nasional bertema pencegahan permasalahan pengadaan barang dan jasa, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, 70% kasus yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Melalui seminar yang dilaksanakan Kesekjenan DPR RI, mendukung sosialisasi proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan baik. Ingin terus melakukan sosialisasi bagaimana sebuah proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi ini kerjasama semacam ini tentu kita apresiasi gitu ya, agar DPR juga berperan aktif membantu lembaga-lembaga lain untuk merapikan mekanisme pengadaan barang jasa sehingga sesuai dengan aturan. Selain itu, Indra Iskandar menambahkan, pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya selalu ada celah berkaitan dengan aspek administrasi. Hal ini mulai dari hulu hingga hilir perlu dibuat suatu standar operasional prosedur di setiap lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya tentu ada celah. Nah, celah itu berkaitan dengan aspek-aspek administrasinya, berkaitan dengan harga satuan gitu ya, segala macam. Nah itu kan tentu semua dari hulu ke hilir harus dibuat satu semacam SOP di masing-masing kementerian, lembaga atau di provinsi. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selama ini banyak material dan bahan bangunan mengandung racun yang beredar di masyarakat. Sayangnya pengetahuan akan material dan bahan bangunan tersebut tidak banyak diketahui masyarakat secara luas. Dalam kunjungan ke Balai Ditjen Cipta Karya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Anang Susanto menegaskan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR belum optimal memberikan sosialisasi terkait bahan bangunan beracun yang membahayakan. Contoh kasus, ada bahan-bahan beracun yang tidak boleh digunakan, tapi pihak Bina Teknik ini belum bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya hal ini diketahui secara luas. Harus melalui instansi yang lain lagi. Nah, ke depan mungkin bikin suatu terobosan supaya itu bisa dilakukan juga oleh Bina Teknik tersendiri. Sementara, Torik Hidayat menilai pengetahuan tentang bahan bangunan berbahaya dan beracun perlu diketahui masyarakat luas karena menyangkut keselamatan pengguna gedung dan masyarakat. Torik menegaskan, seluruh bangunan yang dimiliki lembaga atau perorangan harus memiliki standar 4K, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Apakah mulai dari perencanaan ataupun mulai dari pelaksanaan sampai ke audit-audit. Intinya kan untuk itu, bagaimana kalau mau ditambahkan tadi satu lagi yaitu keamanan. Saya kira tentang keamanan bisa dimasukkan ke keamanan atau apa gitu. Tapi yang jelas yang 4K itu salah satu hal yang sangat substantif yang terkait dengan keberadaan balai ini.
Dari Provinsi Jawa Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait proses kepulangan pekerja migran di masa pandemi COVID-19, Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia atau Timwas PPMI DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah berupaya menjalin kerjasama dan koordinasi. Ditemui saat kunjungan spesifik Timwas PPMI DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Timur, anggota Timwas PPMI DPR RI Fadoli mengungkapkan, proses pemulangan pekerja migran harus dilakukan dengan upaya kerjasama dari pemerintah pusat dan daerah. Saya belum bisa memberikan satu keyakinan ketika kemudian seluruh pemulangan ini ditangani oleh pusat. Seluruh Indonesia loh ya, ini akan terkendala itu. Nah, persoalan bagaimana sharingnya ini perlu dibahas bersama-sama. Tetapi saya minta tetap harus ada upaya kerjasama yang bagus. Kan ini mengembalikan warga atau rakyat. Anggota Timwas PPMI DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, skema kepulangan pekerja migran ke daerah asal terdiri dari pemulangan secara mandiri dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu, pendataan yang terintegrasi harus diupayakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran agar mampu mencegah terjadinya kasus penipuan peluang kerja dan perdagangan orang. Macam pemulangan ya, pemulangannya ada pemulangan yang secara mandiri dan pemulangan yang dibiayai oleh pemerintah. Itu ada skema seperti itu. Jadi yang dibiayai oleh pemerintah otomatis yang kondisi-kondisi bermasalah seperti itu tidak punya uang sudah atau bermasalah atau kondisi rentan dan sebagainya, itu ada 2 skema pemulangan. Dari Jawa Timur, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pelaksanaan program pelayanan jaminan kesehatan utama atau Jamkes Utama yang dijalankan RS Hermina Pasteur Bandung sudah maksimal, sehingga bagi anggota Dewan yang juga keluarganya memerlukan layanan kesehatan, tidak usah ragu untuk mendatangi RS Hermina Pasteur Bandung. Dalam kunjungan ke RS Hermina Pasteur Bandung, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan, RS Hermina Pasteur sudah 15 tahun bekerja dengan PT Asuransi Jasindo. Mengingat hubungannya di antara keduanya, baik dari layanan peserta Jamkes Utama oleh rumah sakit provider maupun klaim pembayaran yang menjadi tanggung jawab PT Jasindo. Kalau pelayanan ya tadi dipaparkan sudah sangat baik ya. Kita banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk pemegang Jamkes Utama VVIP. Termasuk tidak perlu menunggu kalau di IGD, kalau tidak parah gitu, langsung bisa masuk kamar. Jadi tidak perlu lama di IGD. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menambahkan, pelayanan home care service yang merupakan inovasi Rumah Sakit Hermina, melalui layanan ini, tim kesehatan RS Hermina mendatangi dan menangani pasien di rumahnya masing-masing. Memang Rumah Sakit Hermina ini sesuai dengan standar dan bahkan sekarang tidak hanya melayani ibu dan anak, tetapi juga rumah sakit spesialisasinya di situ. Dan keberadaan alat, dokternya juga sudah memadai. Kita lihat juga ruangan-ruangan kamarnya juga sangat representatif. Dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengapresiasi layanan jumpa dan fasilitas di Bandara Juanda, Jawa Timur. Layanan tersebut perlu tetap dijaga untuk mendukung anggota DPR RI melaksanakan tugas kedewanan. Saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke Jawa Timur, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, pelayanan jumpa di bandara semakin meningkat, sehingga anggota DPR RI bisa memanfaatkan layanan jumpa saat melakukan kegiatan kedewanan, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Menggunakan Fata Jumpa tidak hanya di kala dinas tapi juga untuk keperluan-keperluan pribadi. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang nggak dinas pun kita juga melakukan kunjungan kan.
seperti Gundapil, ya kan, kunjungan reses ke daerah pemilihan, ini kan juga pasti menggunakan pesawat. Sementara itu, anggota BURT DPR RI lainnya, Indah Kurnia mengatakan, perlunya layanan protokol yang prima dalam mendukung tugas anggota dewan yang sangat dinamis. Kemudahan dan kecepatan di bandara menjadi sebuah hal yang penting, salah satunya fasilitas jalur cepat atau fast track di bandara, mengingat dinamisnya kegiatan kedewanan sering membuat anggota DPR RI tiba di bandara. Kadang-kadang tugas kami itu menuntut kami harus cepat dan kadang bisa berubah gitu. Udah sampai di bandara bisa kita dipanggil, kemudian kita relokasi lagi kemana. Jadi kebutuhan kita hanya kecepatan. Jadi kalau kita dihadapkan pada jadwal pesawat yang tidak pasti itu memang agak sulit. Ada potensi kadang-kadang itu bisa ketinggalan pesawat pada saat iya. Dari Jawa Timur, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Lulusan Politeknik Perhubungan Indonesia atau PPI masih belum dapat terserap secara maksimal oleh dunia kerja khususnya di daerah. Hal ini disebabkan minimnya akses bagi para alumni untuk melamar pekerjaan sesuai di bidang keahliannya. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mengatakan, masalah yang terjadi di PPI Makassar disebabkan oleh oversupply tenaga kerja di bidang perhubungan sehingga membuat 300 orang taruna PPI masih menganggur. Edi berharap PPI dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan di bidang perhubungan agar alumni PPI Makassar dapat bekerja sesuai bidang keahlian yang telah didapat. Masalahnya lulusan sini tidak terserap semuanya, artinya oversupply dong. Nah itu yang harus dicarikan jalan keluar. Yang kami inginkan dari teman-teman, begitu sekolah di sini taruna itu sudah ada yang pesan gitu. Wah, kamu kerja dengan saya, kamu kerja di ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menambahkan, PPI Makassar harus segera menjalin kerjasama dengan perusahaan penerbangan dan pelayaran, baik di dalam maupun di luar negeri, agar alumni PPI dapat langsung bekerja sesuai bidang keahlian setelah menempuh pendidikan di Politeknik Perhubungan Indonesia Makassar. Serapan alumninya itu kan sangat terbatas, sehingga ya kita berharap bahwa tadi bisa membuka keran untuk kerjasama dengan pihak luar, sehingga semua tenaga profesional yang dihasilkan oleh PIB ini sendiri bisa terserap di luar negeri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.